Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Muqaddatan min lisan yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para ulama kita, para asatidz yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Desa kita yang juga hadir malam ini. Kemudian rombongan dari Masjid Pengarayan, Ketua FPI Kabupaten Bengkulu, Al-Ustadz Zainal beserta Sekretaris Wilayah Al-Ustadz Firdaus PDI beserta seluruh laskar yang hadir malam ini, Bapak Ibu, kemudian anak-anak, para remaja-remaja yang hadir malam ini. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hadis Rasulullah katakan, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling sambil koryang, kata Rasulullah. Paling kikir maksud koryang kan? Adalah orang yang ketika nama Rasul disebut di sampingnya fala yusalli alayya, maka dia tidak menyampaikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang kita sampaikan di akhirat nanti kita semua ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami datang jauh-jauh dari Masjid Pengarayan. Ya. Kita membawa rombongan dari ormas Islam namanya Front Pembela Islam. Jadi malam ini kami dikasih kesempatan waktu untuk sedikit menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Jadi saya minta maaf, inilah malam di mana saya akan grogi menyampaikan ceramah Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ustaz yang hadir malam ini buya-buya, papi-papi di desa Wakungan, jadi makin profesi seketik. Ya. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya sampaikan adalah kenapa tempat ibadah umat Islam itu disebut dengan masjid? Ikut masjidnya, masjid. Ada nama tempat ibadah itu namanya kanisa. Kanisa itu bahasa Arabnya adalah gereja. Ada nama tempat ibadah itu namanya sinagog. Itulah tempat ibadah orang Yahudi Bapak Ibu sekalian. Tapi tempat ibadah umat Islam itu disebut namanya masjid. Diambil dari kata sajadah, sujud. Masjid artinya adalah tempat sujud. Padahal Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tadi ketika masuk ke masjid kan, lalu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kira-kira di antara gerakan-gerakan sembahyang itu mana yang lama kira-kira? Mungkin ada yang mengatakan Ustaz yang lama itu toga Ustaz. Tadi ketika maghrib Ustaz yang lama itu toga Ustaz. Kalau kebetulan imamnya baca ayat yang panjang-panjang, ya. Tapi kalau imamnya baca ayat-ayat pendek atau kita sebut dengan tripul, atau tripul kan? Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Karena banyak sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, jemaah kita ini request kadang-kadang, Pak Ustaz, Pak Imam tak jangan terlalu panjang ayatnya, nanti jemaah bubar semuanya. Akhirnya Pak Imam itu dibaca ayat yang pendek-pendek saja. Rakaat pertama qul Allahu ahad, rakaat yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang diganti dengan ayat yang lain. Diganti dengan apa Ustaz? Digantinya dengan ayat surah Al-Kahf, diganti dengan surah dengan inna a'tainakal kautsar. Akhirnya Pak Imam Maghrib inna a'tainakal kautsar, Isya inna a'tainakal kautsar,
besok subuh Pak Imam pun masih mau pakai inna a'tayna. Setelah dia baca Al-Fatihah, walaqallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, lupa yang ujung itu bagus. A'tayna itu lupa yang inna, kata makmum di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu gara-gara keseringan baca inna a'tayna al-kautsar. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tempat ibadah kita disebut yang paling lama itu adalah qiyam, mestinya tempat ibadah kita disebut dengan tempat berdiri. Tapi tidak. Barangkali Anda mengatakan, Ustaz, yang paling lama itu Ustaz ketika awak melaksanakan sholat adalah duduk. Duduk. Karena setelah kita melaksanakan sholat, kita duduk zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang paling lama itu duduk Ustaz. Mestinya topik ibadah umat Islam itu disebut dengan majlis, diambil dari kata jalasa. Maka di Jakarta itu ada namanya majlis permusyawaratan rakyat. Majlis itu artinya duduk. Kenapa disebut dengan duduk Ustaz? Karena orang duduk-duduk ayo baca itu. Baca sekarang kan? Jadi tapi tidak disebut dengan tempat duduk, disebut dengan masjid. Kenapa tempat ibadah kita yang disebut dengan tempat sujud, masjid tempat sujud? Karena ketika Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah masuk ke dalam masjid ini, maka perbuatan kita, tingkah laku kita, akhlak kita menggambarkan orang-orang yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang sujud bagaimana? Orang yang sedang sujud itu orang yang sedang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu makna ibadah itu Bapak Ibu sekalian adalah ketika kita sembahyang, ketika kita sholat, kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Ustaz? Buktinya adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku yang menjadi lambang kesombongan mana Ustaz? Ini kepala ini kepala itu, ini sebagai lambang kesombongan. Makanya orang tidak berani memegang kepala awak Bapak Ibu sekalian. Yang berani memegang kepala awak cuma dua. Pertama cucu, yang kedua tukang pangkas rambut. Ini berani. Ketika awak sedang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah, kepala sebagai lambang kesombongan itu mesti kita tempelkan di tempat yang paling rendah. Dan sejajar dengan kaki, ini menandakan ketika kita sujud, ketika kita sholat, awak sedang menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan malam ini. Apa tuh Ustaz? Saya mengingatkan kepada jamaah masjid apa? Masjid Al-Mu'ana ini agar kita mengimarkan masjid kita ini. 2 tahun yang lewat atau 3 tahun yang lewat saya pernah singgah sini Bapak Ibu sekalian. Dari Pasir Pengaraya pulang ke Kampar, aku singgah di situ melaksanakan sholat Jumat. Jadi masjid seperti ini masih dalam bangun biasa ya. Tapi malam ini dibangun dengan luar biasa. Setelah ini kita bangun, maka salah satu yang mesti kita lakukan adalah mengimarkan masjid, meramaikan masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai kita dikatakan Rasul, apa kata Nabi? Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi setelah masjid dibangun, wala ya'maruna illa qalila, sedikit orang yang mau mengimarahkan masjid tersebut. Maka malam ini saya sampaikan, mari sama-sama kita imarahkan masjid ini. Harus dipenuhi kata Imam Nawawi, tapi bukan kata dia yang ya. Kok jole-jole malam kan? Kata Imam Nawawi 2 syarat minimal. Yang pertama, ketika orang berangkat ke masjid, maka mesti dapat izin, surat izin dari suaminya. Makanya insya Allah kalau suami ibu orang soleh, ya insya Allah dia akan kasih izin. Tapi kalau suaminya kebetulan perangai macam Firaun, maka insya Allah tidak akan kasih izin. Ya, kalau kasih dari suami, datang ke masjid. Yang kedua, kata Imam Nawawi, boleh datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, jangan sampai
saja lima waktunya. Tapi ketika terjaga yang dua ini dapat izin dari suami, lalu bisa menjaga diri tidak menimbulkan fitnah, maka lebih ajak awak ke masjid melaksanakan sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaannya itu ya. Tapi apa-apa yang dilupakan itu, maka baiknya ke masjid melaksanakan sholat lima waktu. Maka datanglah sama sahabat kepada Nabi, namanya Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah, ya Nabi, kata si Maktum, aku marid ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, kata si Maktum. Ada nggak rusuh yang bisa kudapatkan Rasulullah sehingga dia melaksanakan sholat di rumah saja ya Rasulullah, kata si Maktum. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kata Nabi, ya silakan, kata Rasulullah, engkau di rumah saja melaksanakan sholat 5 waktu ya. Tapi ketika si Maktum ini pulang ke rumah, dipanggil Rasul, kata Nabi, ta'al, kata Rasulullah, kesini engkau, kata Rasulullah. Atas Maktum tidak, apakah engkau mendengarkan suara azan sampai ke rumahmu, kata Rasulullah? Kata si Maktum, na'am ya Rasul, saya dengar ya Rasulullah. Kata Nabi, wajib berdatang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Apa kata ulama besar bernama Ibnu Munzir? Kalau sahabat Nabi yang buta, yang tidak ada yang membimbing datang ke masjid, tetap diwajibkan Rasul, apalagi kita umat Islam apa-apa yang masih kuat, ketika berdodos masih kuat, ketika memotong kotak masih kuat, tentu juga diwajibkan Rasul melaksanakan 5 waktu ke masjid. Orang yang buta saja diwajibkan Nabi ke masjid, apalagi orang yang sehat walafiat. Maka ibu yang di belakang, kalau suami ibu tidak mau ke masjid, ingatkan dia, bang, tadi malam sudah disampaikan, ternyata abang wajib datang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Sampaikan ibu kepada suami ibu ya. Jadi untuk waktu mencontohkan, ia datang ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saking rajinnya Bapak Ibu si Maktum ini datang ke masjid, saking rajinnya, saya baca dalam salah satu riwayat tentang beliau, ketika si Maktum ini datang ke masjid, berangkat dari rumah, ini rumah si Maktum, ini masjid. Berangkat si Maktum ini dari rumah ke masjid. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba-tiba di tengah jalan kakinya tersandung batu, lalu jatuh. Ketika si Maktum jatuh, tiba-tiba datanglah seorang pemuda menggendongnya, lalu diantarkan si Maktum ke masjid. Diantarkan. Kemudian ditunggu, diantar lagi pulang ke rumah. Sampai 3 hari Bapak Ibu sekalian. Masuk hari keempat, si Maktum penasaran ya kan, itu siapa yang mantau dari Jawa Soji, kata si Maktum. Setelah diantarkan ke masjid, lalu ditunggu, dan lagi pulang ke rumah. Masuk hari keempat, si Maktum bertanya, ente siapa, kata si Maktum. Ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, di luar dugaan, orang yang mengantarkan beliau ke masjid itu adalah syaitan yang menyamar seperti seorang pemuda. Baik, kata Bapak sekalian. Tentu si Maktum bertanya, kenapa engkau bantu, kata si Maktum? Bukankah engkau makhluk Allah yang menginginkan manusia berbuat kemaksiatan, menginginkan manusia terhalang dari kebaikan, kata si Maktum. Kata si syaitan ini, wahai Maktum, apakah ente masih ingat ketika ente datang ke masjid, lalu ente tersandung batu, kemudian jatuh? Ente jatuh, aku mendengarkan malaikat berkata, separuh dari dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tak menginginkan engkau terjatuh untuk kedua kalinya, karena ketika engkau terjatuh untuk kedua kalinya, dipastikan semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu ternyata Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu, kalau omak jatuh riko pulang dari sojiko, maka bersabarlah. Mungkin itu merupakan wasilah bagi Allah menghapuskan bermacam-macam dosa keburukan yang pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bisa ya, insyaallah kita istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun sekarang ada fatwa lebih baik di rumah saja. Tapi andainya Bapak Ibu sekalian, maksudnya ditutup tapi mau dibuka di zaman ini kan? Ini kan ada sallallahu alaihi iqamah, kata Rasulullah. Kalau awak diam terhadap perkara ini, diam kita, kata Rasulullah, sallallahu alaikum iqamah, dikhawatirkan Allah turunkan azab kepada kita. Allah turunkan azab kepada kita. Ketika Allah turunkan azab kepada kita, summa tad'unahu, kata Rasulullah, lalu kalian berkumpul, kata Rasulullah,
tugas tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita ingin orang yang terbaik, ajak manusia kepada yang baik, cegah manusia kepada yang munkar. Yang ketiga, wa tu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga iman kita ini. Ini iman ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah amanahkan kepada kita. Kita jaga dia. Kita jaga dari apa, Ustaz? Kita jaga ini dari hal-hal yang bisa merusak iman tersebut. Apa yang bisa merusak iman? Kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah mengajarkan Quran kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, kata Rasulullah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dosa kemusyrikan yang aku ketahui ya Allah, wastaghfiruka lima la a'lam, lalu dari dosa kemusyrikan yang tidak aku ketahui. Oleh sebab itu wajah iman kita ini kita jaga dengan apa, Ustaz? Kita jaga secara istiqomah. Ketika iman ini kita jaga secara istiqomah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah, sesungguhnya ketika orang-orang mengatakan rabbuna Allah, mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Tuhan kami, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Tsumastaqamu, kata Allah, lalu dia istiqomah. Dalam semaya kan kita ikrarkan apa yang bisa nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Istiqomah kita dalam hati. Jangan sampai nanti setelah kita sembahyang, setelah kita sholat, kita sampaikan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pulang dari masjid sampai di rumah hilang cincin itu, hilang cincin. Hilang cincinnya, masih datang sama Pak Dukun. Di mana cincin Pak Dukun? Kata Pak Dukun, tidak jauh-jauh hilang ke dukun. Sekitar rumah itu hilang dari dukun dari kan? Maka ketika itu kita tidak istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti istiqomah. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Rabbuna Allah, tsumastaqam, istiqomah kita. Ketika kita istiqomah dengan iman ini, dilanjutkan oleh Allah ayat ini, apa yang Allah berikan kepada kita? Tatanazzalu alaihimul malaika, nanti akan datang kepada dia malaikat. Yang datang bukan malaikat Israel, yang datang malaikat khusus sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kenapa mereka datang? Menyampaikan kabar gembira untuk kita yang istiqomah dengan ini. Apa kata malaikat? Allah ta'afu wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Jangan takut menghadapi akhirat, wala tahzan, jangan kau bersedih meninggalkan anak istrimu, meninggalkan hartamu, meninggalkan kabut sawitmu, kata Allah, kata malaikat. Wa abshiru bil jannah, ada surga yang Allah sediakan untukmu, kata malaikat. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kalau kita istiqomah, insya Allah ada kabar gembira yang kita dapatkan menjelang roh ini keluar dari jasad. Makanya ada jamaah bertanya, Ustaz, kawan kami ke Ustaz meninggal habis maghrib Ustaz, kami baru datang takziah naik melayang Ustaz habis isya. Ketika kami sampai di rumah si bulan ini Ustaz, saudara kami Ustaz, kami buka dan tutup tangan Ustaz, karena ditutup dengan kain yang tipis. Kami buka Ustaz, ketika kami buka tutup mukanya Ustaz, kami menyaksikan pemandangan yang luar biasa Ustaz. Apa itu? Mulutnya tersenyum, mulutnya tersenyum. Kira-kira ada apa yang sudah? Ada orang meninggal, mulutnya tersenyum, ada kira-kira? Aduh, kalau ada katakan zaman aduh Ustaz, berarti cara awalnya meninggal. Muka mulai malam ini, kalau ada tetangga awal kamu mawar yang meninggal, wah tengok. Di samping ada nilai pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata menengok orang yang meninggal itu pahala yang luar biasa. Man syahidal janazah, kata Rasul, siapa yang menyaksikan jenazah kawannya hatta yusalli, sampai disolatkan di masjid kita ini, kata Nabi, fala ukira, dia mendapatkan pahala 1 kilo. Kalau disolatkan, kalau melanjutkan dengan hatta ke depan, awak antarkan, awak solatkan dia, kemudian awak antarkan dia di kuburan, kata Rasulullah, fala ukira, pakai alif tom yang itu, alif 2 kilo kita dapat, solatkan, antarkan ke kuburan, dapat 2 kilo. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kejujuran. Jadi luar biasa Bapak Ibu hormati. Oleh sebab itu istiqomah kita. Lalu kenapa ada orang tersenyum ketika mulutnya tutup bukanya kita buka? Dia tersenyum karena mendapatkan kabar gembira tadi. Allah takhafu tadi. Jangan takut, jangan bersedih. Dibisikkan ke telinganya. Ketika dia mendengarkan kabar ini, maka insya Allah mulutnya akan tersenyum. Walaupun itu sangat menyakitkan, tapi ketika datang kabar itu, insya Allah mulut kita akan tersenyum. Kalau kita logikakan mudah saja Bapak Ibu, jangan Allah. Aku tanya, dia tanya ke mama di belakang. Mama pernah tak melahirkan mama? Pernah Ustaz. Sakit? Sakit Ustaz. Ketika kamu melahirkan Ustaz, sebelah kaki di rumah sakit Ustaz, sebelah di kuburan Ustaz. Kalau nak mati, hidup. Kalau tidak hidup, mati. Sakit ibu? Sakit Ustaz. Tapi setelah ibu melahirkan, setelah anak ibu lahir, katalah ibu bilang sama ibu, kata ibu bilang kan, ikolah anak yang baru melahirkan ibu. Kata ibu bilang, anaknya putih, hidungnya mancung. Walaupun ke dalam mancung ibu kan, tapi jangan beberapa buahnya kan, ya, hidungnya mancung, putih, bersih. Ibu tersenyum tak kira-kira itu? Tersenyum kan? Tersenyum. Karena itu anak ibu baru melahirkan, tersenyum tak? Tersenyum. Tapi ketika mati sakit, kira-kira sakit Ustaz. Begitulah logikanya.